Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Doni, NIM 1910-1253-10092. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah alat peraga yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu tentang lingkungan rumah bersih dan lingkungan rumah kotor. KD memahami manfaat dan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan bagi makhluk hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk diri kita, yaitu manusia. Lingkungan bersih merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Lingkungan yang bersih dan sehat akan membuat penghuninya nyaman dan kesehatan tubuh pun tetap terjaga dengan baik. Kesehatan tubuh manusia tergantung pada cara seseorang bagaimana menjaga kebersihan dengan baik. Misal membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan segala cara yang baik untuk dilakukan. Banyak manfaat yang dirasakan dengan menjaga lingkungan bersih, yaitu salah satunya terhindar dari berbagai macam penyakit yang berkembang yang di sekitar lingkungan hidup manusia. Sedangkan kondisi lingkungan yang kotor saat ini semakin memprihatinkan, karena hal ini dipicu oleh tangan manusia sendiri yang mana membuang sampah secara sembarangan sehingga bertebaran ada di mana-mana. Tentu saja hal ini sangat cenderung dan berpengaruh sekali pada kesehatan, sehingga penyakit mudah datang di dalam lingkungan hidup manusia. Dasar teori membahas tentang lingkungan bersih dan kotor. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Jadi, lingkungan bersih disebut juga dengan lingkungan yang sehat. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang terbebas dari kontaminasi kotoran dari lingkungan yang ada di sekeliling tempat tinggal manusia. Sedangkan lingkungan yang kotor disebut juga lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang kotor berarti lingkungan tersebut sudah tercemar. Pencemarannya seperti air, udara, dan tanah. Adapun gambaran perbedaan antara lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor, yaitu lingkungan bersih yang pertama, udara di lingkungan terasa bersih, segar, tanpa adanya bau sampah. Yang kedua, lingkungan terlihat asri dan nyaman. Yang ketiga, tidak ada sampah yang menumpuk ataupun bertebaran di mana-mana. Yang keempat, memiliki pengaturan tempat yang baik. Sedangkan gambaran lingkungan yang kotor, yang pertama, bisa kita lihat udara terasa menyesakan karena bau sampah dan asap kendaraan serta debu. Yang kedua, lingkungan terlihat gersang karena tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Yang ketiga, sampah banyak bertebaran. Yang keempat, tidak memiliki pengaturan tempat hidup yang baik. Adapun manfaat lingkungan yang bersih bagi suatu kehidupan manusia, yang pertama, membuat lingkungan menjadi enak dan nikmat untuk di tempat tinggali. Membuat lingkungan tersebut menjadi lebih enak. Maka dari itu, dengan adanya kebersihan lingkungan yang terjaga dengan baik, serta lingkungan yang asri dan juga bersih, hal ini tentu saja akan menyebabkan lingkungan menjadi enak dan nyaman untuk di tempat tinggali. Maka akan berdampak yang baik bagi manusia, yaitu kesehatan lingkungan yang baik, manusia yang tinggal menjadi lebih betah dan nyaman. Tata letak dari lingkungan menjadi lebih mudah
dan menjadi lingkungan yang lebih asri. Manfaat yang kedua, kualitas udara yang lebih baik. Dengan adanya meningkatkan kualitas udara yang baik, biasanya manfaat udara pada lingkungan bersih memiliki beberapa hal yang penting bagi manusia. Berikut adalah hal yang penting yang dapat dikategorikan buat lingkungan yang bersih, yaitu polusi dan juga asap yang sedikit dan rendah, tumpukan sampah yang terjaga dengan baik. Manfaat yang ketiga, lingkungan yang jauh dari berbagai macam penyakit. Lingkungan yang bersih dapat menghindarkan atau paling tidak dapat mengurangi risiko penyebaran berbagai macam penyakit. Bayangkan, apabila sampah yang menumpuk tanpa dibersihkan pastinya akan sangat kotor dan menimbulkan banyak sekali berbagai macam penyakit. Tetapi dengan adanya sampah yang dijaga dengan baik, maka lingkungan terbebas dari berbagai macam penyakit yang bisa berkembang di tempat tinggal manusia. Manfaat yang keempat, kepuasan tersendiri bagi manusia terhadap lingkungannya. Lingkungan yang bersih juga memberikan kepuasan tersendiri bagi manusia terhadap lingkungannya. Dengan berhasil mempertahankan kebersihan lingkungan dan juga membuat lingkungan menjadi lebih bersih, maka manusia bisa dikatakan berhasil dan tentunya akan merasa puas, apalagi setelah melihat lingkungan tempat tinggalnya menjadi sangat bersih dan juga enak untuk di tempat tinggali. Selanjutnya, dampak dari lingkungan yang kotor. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Pencemaran air dapat terjadi ketika manusia membuang sampah sembarangan di sungai dan bukannya ke tempat sampah yang sudah disediakan. Misalnya, selain mencemari air di sungai, biasanya pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah, dan tentu saja ini sangat memberikan kabar yang tidak baik, mengingat air tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk manusia. Dampak yang kedua yaitu menimbulkan berbagai macam penyakit. Tak hanya membawa dampak bagi lingkungan, juga membawa dampak buruk pada manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, banyaknya sampah yang bertumpukan dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit, infeksi saluran pencernaan dan lain sebagainya. Dampak yang ketiga yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Karena sampah merupakan bahan pencemar utama dalam limbah rumah tangga tersebut. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat alat peraga ini. Yang pertama ada styrofoam, kertas manila, kertas karton, gunting, lem double tip, lem pok, kardus bekas, penggaris, pensil, dan stik es krim. Cara pembuatannya mudah. Yang pertama, kita lapisi styrofoam dengan kertas karton warna hitam dan kertas manila warna hijau dengan menggunakan lem double tip. Kedua, bentuklah kardus menjadi pola bagian rumah. Lalu dilapisi dengan menggunakan kertas manila warna kuning dan merah. Ketiga, buatlah atap rumah dengan menggunakan kardus, lalu dilapisi dengan kertas karton warna hitam. Keempat, tempelkanlah atap yang telah dibuat tadi di atas bagian bangunan rumah yang telah dilapisi dengan kertas manila berwarna merah dan kuning. Yang kelima, buatlah pola pintu rumah dan jendela dengan menggunakan
kertas kardus lalu dilapisi dengan kertas manila warna kuning dan merah. Keenam, tempelkan pintu dan jendela yang sudah dibuat tadi ke rumah yang sudah ada atapnya. Ketujuh, buatlah pagar rumah dengan menggunakan stik es krim. Kedelapan, buatlah kursi santai untuk diletakkan di depan lingkungannya rumah bersih dengan menggunakan kardus dan dilapisi dengan kertas manila warna kuning dan merah. Kesembilan, buatlah palang rumah untuk lingkungan rumah bersih dan lingkungan rumah kotor. Yang ke-10, tempelkan rumah yang sudah jadi tadi di atas styrofoam yang sudah dibuat tadi. Lalu hiasi dengan taburan lapisan manila di bagian rumah kotornya. Ke-11, tempelkan kursi santai yang telah dibuat tadi di depan lingkungan rumah bersih. 12, tempelkan pagar dan palang nama yang sudah dibuat di sekeliling styrofoam yang telah disediakan. Selanjutnya, cara penggunaan alat peraga tersebut. Sebagai seorang guru, yang pertama kita perlihatkan terlebih dahulu alat peraga yang sudah kita buat kepada siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kita taburkanlah racikan kertas kecil di bagian rumah yang berpalang kotor agar bisa terlihat perbedaan mana lingkungan rumah bersih dan lingkungan yang kotor agar siswa juga bisa membedakan mana lingkungan yang bersih dan yang kotor dari alat peraga rumah tersebut. Yang ketiga, guru menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lingkungan bersih dan kotor sambil menggunakan alat peraga lingkungan rumah tersebut agar siswa dapat memahaminya dengan jelas. Keempat, guru menjelaskan apa manfaat dari lingkungan rumah bersih sambil menggunakan alat peraga yang telah dibuat agar siswa mampu menerawang rumah bersih tersebut dengan kehidupan nyata atau kehidupan siswa sehari-hari. Kelima, guru menjelaskan apa dampak dari lingkungan yang kotor sambil menggunakan dan memperlihatkan alat peraga yang telah dibuat agar siswa dapat memahaminya secara keseluruhan. Bahwasanya lingkungan yang kotor aja dilihat tidak enak, apalagi untuk di tempat tinggal di dalam suatu kehidupan. Jadi dengan adanya menggunakan alat peraga ini, siswa lebih mudah memahami materi dengan baik. Adapun manfaat dari alat peraga ini yang telah dibuat, manfaat untuk guru dan siswa yaitu guru lebih mudah menjelaskan suatu materi yang ingin diajarkan kepada siswa sebagai alat bantu untuk menyampaikan suatu materi yang ingin diajarkan kepada siswa. Dan siswa pun bisa memahami dengan baik materi yang ingin disampaikan guru seperti apa, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung bisa terlaksana serta tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai alat peraga yang sudah saya buat sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.